Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul untuk membahas statistik inferensial. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tersebut. Pengertian statistika inferensial. Statistika inferensial adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri-ciri dari suatu populasi. Atau dengan kata lain, penelitian inferensial adalah proses pengambilan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data sampel yang lebih sedikit menjadi kesimpulan yang lebih umum untuk sebuah populasi. Oleh karena itu, statistika inferensial disebut juga statistik induktif atau statistik penarikan kesimpulan. Dalam statistika inferensial, kesimpulan dapat diambil setelah melakukan pengelolaan serta pengkajian data dari suatu sampel yang diambil dari sebuah populasi, sehingga agar dapat memberikan cerminan yang mendekati sebenarnya dari suatu populasi. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam statistika inferensial, di antaranya: 1. Banyaknya subjek penelitian. Maksudnya, jika populasi ada 1000, maka sampel yang diambil jangan hanya 5, namun diusahakan lebih banyak seperti 10 atau 50. Yang kedua, keadaan penyebaran data. Dalam hal ini perlu perhatikan bahwa pengambilan sampel harus merata pada bagian populasi. Diharapkan dalam pengambilan sampel dilakukan secara acak, sehingga kemerataan dapat dimaksimalkan dan apapun kesimpulan yang didapat dapat mencerminkan keadaan populasi yang sebenarnya. Dalam statistika inferensial harus ada pengujian hipotensi yang bertujuan untuk melihat apakah ukuran statistik yang digunakan dapat ditarik menjadi kesimpulan yang lebih luas dalam populasinya. Ukuran-ukuran statistik tersebut dibandingkan dengan pola distribusi populasi sebagai normanya. Oleh karena itu, mengetahui pola distribusi data sampel menjadi penting dalam statistik inferensial. Statistika inferensial dibagi menjadi dua, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Statistika parametrik terutama digunakan untuk menganalisa data interval dan rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal, dan statistika non-parametrik terutama digunakan untuk menganalisa data nominal dan ordinal dari populasi yang bebas distribusi. Contoh yang baik untuk statistika inferensial adalah pada pemilu presiden 2014. Berbagai lembaga survei melakukan quick count untuk mengetahui secara cepat kandidat presiden mana yang akan mendapatkan suara rakyat lebih banyak. Lembaga survei tersebut mengambil sebagian sampel TPS atau tempat pemungutan suara dari total TPS populasi. Hasil sampel TPS tersebut digunakan untuk generalisasi terhadap keseluruhan TPS. Katakanlah diambil 2000 sampel TPS dari 400.000 populasi TPS yang ada. Hasil dari 2000 TPS adalah statistik deskriptif. Sedangkan jika kita mengambil kesimpulan terhadap 400 TPS adalah statistik inferensial. Contoh lain, pada industri manufaktur, statistik inferensial sangat berguna. Manajemen dapat mengetahui dan mengontrol beberapa produk yang di luar standar atau cacat dengan hanya mengambil beberapa sampel produk. Bayangkan jika manajemen perusahaan harus menerima semua produk hanya untuk mengetahui berapa yang cacat, tentu akan menghabiskan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Terlebih jika harus memeriksa semua produk yang dikemas, tentu tidak efektif dan efisien. Untunglah ada Sigma, salah satu tool yang digunakan terkait hal ini. Prinsip Six
Sigma menggunakan statistik inferensial, yaitu mengambil sampel produk dan mengukur sigma atau standar deviasi atau ukuran keragaman dari produk. Jumlah produk yang cacat tidak boleh melebihi standar yang ditetapkan. Jadi, dari uraian di atas tentang statistika inferensial menyajikan data untuk mendapatkan kesimpulan terhadap objek yang lebih luas, sehingga karena inferensi tidak dapat secara mutlak pasti, perkataan kemungkinan sering dinyatakan dalam menyatakan kesimpulan. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Pengertian pengujian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hupo dan tesis. Hupo berarti lemah, kurang atau di bawah, dan tesis berarti teori, proposisi, atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Jadi, hipotesis dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan, atau dugaan yang sifatnya menjadi sementara, yang masih sementara. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Hipotesis statistik akan diterima jika hasil pengujian membenarkan pernyataannya dan akan ditolak jika terjadi penyangkalan dari pernyataannya. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian, artinya keputusan bisa benar atau salah, sehingga menimbulkan risiko. Besar kecilnya risiko dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Selanjutnya, prosedur pengujian hipotesis. Langkah-langkah pengujian hipotesis statistik adalah sebagai berikut. 1. Menentukan formulasi hipotesis. Formulasi atau perumusan hipotesis statistik dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu sebagai berikut. Hipotesis nol atau hipotesis nihil. Hipotesis nol disimbolkan H0 bawah. Adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis yang diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Yang kedua, hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan. Hipotesis alternatif disimbolkan H1 atau HA. Adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis nol, atau adanya perbedaan data populasi dengan data sampel. Selanjutnya, memilih statistik uji. Memilih uji statistik yang sesuai dengan asumsi sebaran populasi dan skala pengukuran data. Berdasarkan ini, uji statistik yang dipilih sebaiknya yang terkuat untuk mengurangi peluang terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan seperti uji min ZT atau yang lainnya. Bagi peneliti dan pengguna statistika, berkonsultasi dengan ahli statistika merupakan cara yang bijaksana. Terus selanjutnya, menentukan taraf nyata atau significant level. Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Taraf nyata dilambangkan dengan alfa. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, semakin tinggi pula penolakan hipotesis nol atau hipotesis yang diuji terhadap hipotesis nol besar.
Besarnya nilai alfa tergantung pada keberanian pembuat keputusan yang dalam hal ini berapa besarnya kesalahan yang akan ditolerir. Besarnya kesalahan tersebut disebut sebagai dengan daerah krisis pengujian atau biasa disebut critical region of test atau daerah penolakan, biasa disebut region of rejection. Taraf signifikasi biasanya telah ditentukan sebelumnya, yaitu alfa sama dengan 0,15, terus alfa sama dengan 0,05, alfa sama dengan 0,01, alfa sama dengan 0,005, atau alfa sama dengan 0,001. Pada penelitian pendidikan taraf signifikasi yang biasa digunakan yaitu alfa sama dengan 0,01 atau alfa sama dengan 0,05. Harga alfa yang biasanya digunakan adalah alfa sama dengan 0,000, alfa sama dengan 0,01 atau alfa sama dengan 0,05. Misalnya dengan alfa sama dengan 0,05 atau sering disebut taraf nyata. Dalam kurung taraf signifikansi 5%. Artinya, kira-kira 5 dari 100 kesimpulan bahwa akan menolak hipotesis yang harusnya diterima. Dengan kata lain, kira-kira 9,95% yakin bahwa telah dibuat kesimpulan yang benar. Dalam hal demikian, dikatakan bahwa hipotesis telah ditolak pada taraf nyata 0,05 yang berarti mungkin salah dengan peluang 0,05. Selanjutnya, menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol dengan cara membandingkan nilai alfa tabel distribusinya atau dalam kurung nilai kritis dengan nilai uji statistikanya sesuai dengan bentuk pengujiannya. A. Penerimaan hipotesis nol terjadi jika nilai uji statistikanya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari alfa tabel, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. B. Penolakan hipotesis nol terjadi jika uji statistiknya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai positif atau negatif dari alfa tabel, atau nilai uji statistik berada di dalam nilai statistik. Selanjutnya, menghitung nilai uji statistik. Uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Dengan kata lain, nilai statistik hitung berdasarkan data penelitian atau sampel yang diambil. Selanjutnya, membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis nol sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai alfa tabel atau nilai kritis. Jika nilai statistik jatuh pada daerah kritis, berarti hipotesis nol ditolak, dan jika jatuh pada luar daerah kritis, berarti hipotesis nol diterima. Kalau analisis data dilakukan daerah dengan paket statistika dengan komputer, rujukan terhadap nilai kritis tidak diperlukan. Hasil komputer telah memberikan nilai P, yaitu luas daerah di ujung nilai kritis yang dibatasi oleh nilai hitung statistik. Kalau nilai P lebih besar daripada taraf kesignifikanan alfa yang telah ditetapkan, hipotesis nol diterima. Dan kalau nilai lebih kecil daripada nilai alfa, hipotesis ditolak. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila
ada banyak kesalahan yang telah kami jelaskan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.